tandanya resipe. Kurang tandanya resipe di tiap resepnya. Ya, karena ini bukan racikan. Kecuali kalau racikan memang seperti itu penulisannya. Tapi itu bukan racikan. Yang perlu diingat teman-teman, kalau mendapatkan obat branded, ini kan di sini ada yang branded, ada yang generik. Yang branded ini kayak Vanormin ini juga saya pun nggak hafal ya kalau misalkan branded. Itu nanti coba di sini ada deskripsinya nggak? Nggak ada juga ya. Oh ada. Oh, Vanormin itu atenolol. Vanormin atenolol. Itu untuk penurun tensinya ya. Ketika dia misalkan punya riwayat tensi ataupun kalau dia hiperlipid, biasanya dia ada kemungkinan, ada resiko ke CHF. Makanya diberikan beta blocker. Atenolol itu termasuk beta blocker ya. Terus karpiaton. Karpiaton itu apa isinya? Karpiaton spironolakton itu juga salah satu diuretik spare kalium. Jadi dia kandungan kaliumnya banyak. Kemudian ada amlodipin juga penurun tensinya, dan tenace. Tenace itu apa? Tenace. Ini harusnya yang menjelaskan kelompoknya ini ya. Tenace enalapril. Enalapril itu berarti ACEI. Ya, temen-temennya kayak captopril, lisinopril. Nah, ini kalau kita lihat untuk terapi hipertensinya banyak banget ya. Ada 4 macam. Atenolol, ada spironolakton, ada amlodipin, sama ada apa tadi tenase? Enalapril. Tenace. Enalapril, Bu. Apa? Enalapril. Itu bisa dibilang polifarmasi ya. Nah, di sini nggak tahu nih kelompoknya Yanma memberikan screening klinis nggak ya. Nah, ini coba deh untuk besok, untuk kedepannya, coba dibuatnya per screening ya. Kalau itu kan masih screening administratif sama farmasetik kok ya. Klinisnya itu cuma deskripsi, sama aja kayak yang di screening farmasetik. Ya, kalau screening klinik itu nggak deskripsinya obat ya, beda. Kan kemarin juga sudah dijelaskan screening klinis itu apa saja. Oh, kemungkinan ada interaksi, kemudian farmakokinetiknya seperti apa, farmakodinamiknya seperti apa, ada termasuk tadi polifarmasi, itu kan duplikasi terapi ya. Nah, klinis ini berkaitan dengan DRP. DRP teman-teman udah tahu ada 8 DRP. Coba nanti cari DR8 itu apa saja. Ya. Kemarin juga sudah disampaikan ya. DRP itu kan ada terapi tanpa indikasi, indikasi tanpa terapi, ada efek samping, ada overdose, subdose, pemilihan obat tidak tepat, interaksi. Nah, itu masuknya ke screening klinis. Tidak hanya menceritakan deskripsi obat. Kalau ini mah kita ambil dari MIMS aja bisa ya. Farmasetis juga tidak hanya seperti ini gitu. Farmasetis, dari sediaannya seperti apa, sediaannya sudah ada belum di resepnya. Coba di cara ngerjakannya besok di ini lagi ya. Jadi kelompoknya
Yanma, PR lagi untuk minggu depan. Masih mengerjakan lagi. Sekalian saya mau lihat sih apa materinya buat minggu depan. Untuk minggu depan 2 materi ya, karena kemarin kan kita libur, nggak ada tugas, jadi biar ngejar sebelum UTS, karena UTS kayaknya per 10 apa pertengahan April ya, atau kapan? Mei, Bu. Oh, Mei. Saya udah dikasih apa surat buat bikin soal, tapi karena ini ya kan libur lebaran juga ya. Tak lihat dulu materinya. Berarti untuk minggu depan 2 langsung. Pengkajian resep pasien asma sama pasien GOUT. GOUT itu kayak asam urat gitu ya. Asma sama pasien GOUT. Untuk kelompoknya Yanma, Elsa dan siapa? Hanafi, minggu depan masih mengerjakan yang asma. Sedangkan untuk kelompok 4 resep yang pasien GOUT. Pengerjaannya kalau misalkan belum sesuai masih diulang lagi ya. Karena screening itu bukan seperti itu ya. Untuk screening klinis hanya menuliskan deskripsi, Mas, semua bisa kopas langsung dari MIMS ataupun Netscape atau ISO. Itu tinggal kopas aja bisa. Tapi bukan itu yang kita harapkan dari untuk screening klinis, harus tahu oh ini ada interaksi, ada duplikasi gitu ya. Itu untuk tugas minggu depan. Oke, kita lanjut coba yang tadi. Untuk resepnya sendiri, screening administratif ya, yang pertama yang tidak ada di situ adalah kayak berat badan dan tinggi badan. Memang agak jarang ketika pasien dewasa dituliskan berat badan dan tinggi badan, kecuali pada pasien-pasien tertentu. Misalkan pasiennya diagnosanya CKD. Ya, CKD itu chronic kidney disease, jadi ginjal kronis ya, GGK, gangguan ginjal kronis. Itu yang harus betul-betul kita adjust dosisnya menggunakan apa? Rumus clearance kreatinin. Sudah pernah diajarin belum? Rumus menghitung clearance kreatinin ya, menggunakan apa? Serum kreatinin. Kemudian data yang dipakaikan selain serum kreatinin ada berat badan, ada tinggi badan. Nah, itu yang memang pada pasien dewasa harus. Tapi memang nggak apa-apa kalau di teori teman-teman menuliskan oh tidak ada TB, tidak ada berat badan, nggak masalah. Tetapi ketika besok di lapangan nggak perlu kaget ya, karena memang data untuk berat badan dan tinggi badan untuk pasien yang tidak pasien khusus dalam arti tadi seperti CKD ataupun pada anak-anak mungkin yang harus disesuaikan dosisnya berdasarkan berat badan itu tidak harus ya. Tapi kalau untuk keperluan di akademisi gitu sih nggak apa-apa ditulis seperti itu. Ya, di situ sudah ada nomor SIP dokternya, alamat, teleponnya, kemudian tanda tangan juga itu sudah ada. Itu yang dari administratif hanya itu ya. Kemudian ke farmaseutis. Farmaseutis itu kan salah satunya ada untuk sediaannya. Untuk sediaannya kalau di sini tidak ada semua ya. Misalkan kayak amlodipin. Amlodipin kan dia berbentuknya tablet. Harusnya contohnya di situ amlodipin 10 mg tab. Ya. Tab nomor 30. Misalkan kayak gitu. Itu
bentuk sediaan. Terus kekuatan sediaannya ada. Ya, kekuatan sediaannya berapa miligramnya itu ada. Kecuali kalau misalkan dia hanya dia tidak disebutkan dosisnya, itu biasanya dengan dosis terendah. Misalkan besok teman-teman menemukan resep amlodipin saja. Amlodipin itu kan ada 2 sediaan. Amlodipin numero 30, S1 DD1. Nah, itu kalau misalkan dokternya susah untuk dihubungin, biasanya kalau tidak dituliskan adalah dosis terendah, yaitu 5 mg. Ya, kalau tidak dituliskan kekuatan sediaannya, tetapi standarnya sih harus dituliskan berapa miligram. Terus lanjut yang farmasetis. Ini farmasetis itu udah semua kalau farmasetis ini. Jumlah obatnya ada. Dosis obatnya ada. Dosis obatnya itu kan yang termasuk lebih ke aturan pakai ya. Aturan pakai. Terus ke frekuensi. Frekuensi juga sudah ada. Lanjut ke yang klinis. Kalau klinis ini dari kemungkinan interaksi, teman-teman tinggal lihat di interaction drug checker, apapun di Medscape, terdapat interaksi atau tidak. Interaksi juga tidak harus semuanya kita permasalahkan, kecuali untuk interaksi-interaksi yang sifatnya serius. Ya, interaksi yang serius itu pun belum tentu ketika kita besok sudah menjadi praktisi, kita menemukan katakan obat A dengan B, dia interaksi yang serius ketika dikonsumsi bersamaan. Tapi itu pun belum tentu, karena sekali lagi referensi yang kita punya adalah referensi dari luar negeri, yang mana genetik dari orang luar negeri dengan yang di Indonesia itu kan berbeda. Jadi bisa jadi interaksi itu tidak terjadi. Tugas kita sebagai apoteker adalah hanya memonitoring saja apakah interaksi itu terjadi atau tidak. Ya. Sekali lagi kita hanya mengusulkan atau menyarankan saja ketika kemungkinan terjadi adanya interaksi itu kita warning, cukup warning aja. Nggak bisa make decision harus ini di stop, enggak, tapi kita lebih tepatnya ke mengusulkan ataupun menyarankan. Tapi kalau untuk di keperluan kayak gini, tugas-tugas kayak gini ya tetap harus disampaikan, terdapat interaksi walaupun itu tidak interaksi yang serius. Oke. Efek samping yang mungkin terjadi kalau kita lihat di situ, otomatis kalau untuk obat-obat hiperlipidemia ya dia bisa terjadi hipolipid, ya, tapi jarang terjadi hipolipid. Seringnya nanti kalau yang tadi materi yang sebelumnya DM insulin itu efek sampingnya apa? Hipoglikemia, ya, efek samping dari insulin. Tetapi kalau untuk obat-obat yang hiperlipid itu jarang. Kecuali kalau yang di sini kan ada obat-obat anti hipertensinya ya. Nah, itu ada resiko ke hipotensi. Itu bisa jadi, apalagi di sini polifarmasi. Ada 4 macam obat anti hipertensi yang diberikan bersamaan, walaupun secara waktu ada yang dibedakan. Tetapi kita harusnya perlu tahu juga nih, contoh kasusnya seperti apa. Kemarin kan juga saya sudah memberikan PR-nya, coba deh dikasih ilustrasi. Misalkan resep kayak gini, nanti teman-teman ngasih contoh ilustrasi aja. Katakan pasien A datang ke klinik apa, ini kan ke klinik dokter Slama dengan tekanan darah katakan 200/120. Nah,
Kalau 200/120 itu kan sudah termasuk hipertensi stage 2. Nah, itu perlu kombinasi terapi. Ya. Kombinasi terapinya apakah dengan pemberian 4 itu, ataukah cukup 2 saja cukup, Bu, kalau untuk hipertensi stage 2. Nah, itu bisa di screening klinis. Kalau hanya kayak gini kan kita nggak tahu. Misalkan pasiennya hanya tensinya 140/90, kan nggak mungkin juga dikasih sekomplit itu ya untuk anti hipertensinya. Masuk langsung dikasih 4. Itu potensi untuk hipotensinya sangat tinggi. Ya, itu pun amlodipinnya udah yang 10 mg. ACEI-nya berapa? ACEI-nya 10 mg. Nggak diberikan dari dosis yang terendah. Itu sangat-sangat resiko terjadi hipotensi. Belum ke ini simvastatin, kemudian stazol, trobesco, itu adalah obat-obat untuk hiperlipidemianya. Ya, untuk hiperlipidemianya langsung dikasih 3 itu kan perlu dilihat dulu kadar kolesterolnya itu berapa. Jadi teman-teman memberikan kasus itu tidak hanya nyomot resep, terus ditulis administratif, farmaseutis, klinis, coba teman-teman ngasih contoh kasus juga deh, diilustrasikan kasusnya itu seperti apa. Nah, dari situ kan bisa tuh dilihat, ini interaksi obatnya ini. Gitu. Yang saya maksud seperti itu. Tetapi dari kemarin belum ada ya. Coba untuk minggu depan, teman-teman sudah harus dengan tambah ilustrasi. Terserah ngarang nggak masalah. Dengan ngarang itu kan juga sambil belajar ya. Ngarang kasus dengan resep yang sudah ada. Oke, itu aja, mungkin ada yang mau ditanyakan.